Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema. Restorasi melalui anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam anugerahnya, Dia begitu mengasihi kita. Dalam anugerahnya, dalam kasih karunia-Nya, Dia memelihara kita. Kan firman Tuhan dalam Mazmur berkata, kasih karunia Tuhan melindungi kita bagaikan perisai. Puji Tuhan atas semua ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini ada di dalam Keluaran pasal yang ke-28. Ayat yang ke-21. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkatilah umatmu, biar kebenaranmu mengubah kami. Kebenaranmu ya Bapa, itu yang membawa kami dimerdekakan. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa memberi hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Demi nama Yesus. Amin. Keluaran 28, ayat yang ke-21. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Jadi ini berbicara saudara-saudara dalam pasal 28 mengenai pakaian daripada imam. Itu pakaian yang digunakan imam untuk masuk di dalam kemah suci itu untuk melayani atau menjadi membawa darah domba untuk menjadi perantara bagi umat Israel memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dia mengenakan jubah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, modelnya, bentuknya, semua aksesorisnya sedemikian rupa. Dan itu sangat penting bagi seorang imam pada masa itu. Semuanya, kainnya dari kain yang ditentukan dan sebagainya. Saudara bisa membaca itu di dalam pasal yang ke-28 seluruhnya. Begitu lengkap Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kemah Tuhan, baik membangun kemah itu maupun segala sesuatu yang digunakan dalam kemah itu, termasuk imam yang masuk ke dalam kemah itu, mereka yang bertugas di dalam kemah itu, saudara-saudara, semuanya itu begitu diatur rapi, tertata oleh Tuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, ukuran detail-detailnya semuanya itu ditetapkan oleh Tuhan. Namun ini yang sangat penting saudara, yaitu jubah. Pada jubah itu saudara, di bagian dada jubah itu juga ya ada dibuat 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya, panjang dan lebar sejengkal. Dan di situ saudara-saudara dipasang di dada daripada imam. Lalu kemudian disitulah diletakkan, ditata sedemikian rupa saudara-saudara, yaitu permata. Batu permata sebanyak 12 batu permata yang melambangkan saudara-saudara nama dari suku-suku bangsa Israel. Nah, di batu-batu itu diukir seperti meterai, yang artinya tidak bisa terhapus nama setiap suku, dan diletakkan di dada daripada imam. Saudara-saudara yang saya kasihi, memang itu adalah nama 12 daripada suku Israel. Tetapi sebenarnya itu adalah lambang daripada bangsa-bangsa. Lambang daripada umat manusia di seluruh dunia ini, saudara-saudara, yang dibawa oleh Imam Harun ke dalam kemah suci, khususnya di ruang maha suci, dengan membawa darah domba ke sana dan memohonkan pengampunan dosa atas setiap suku itu.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama, itu adalah bayang-bayang atau apa yang akan terjadi sesungguhnya, itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Imam Harun adalah gambaran daripada Yesus. Dan batu permata itu saudara-saudara, dan ke-12 nama suku itu di dada daripada Imam Harun saudara-saudara adalah melambangkan setiap suku, dan itu berbicara setiap nama orang-orang di seluruh dunia ini saudara ada di dalam dada Tuhan, ada di dalam hati daripada Yesus Kristus sejak awal saudara-saudara, dan itulah yang ditebus oleh Yesus. Saya mau katakan saudara-saudara, sejak dari awal dunia ini saudara, semua itu dikerjakan oleh imam besar, ya Harun saudara-saudara, setiap tahun untuk membawa pengampunan dosa sebagai lambang. Namun saudara, itu telah digenapi dan tidak perlu lagi dilakukan karena Kristus Yesus telah menjadi korban, dan oleh darahnya sendiri, kata Ibrani, dia membawa ke hadapan Bapa di surga. Dia sendiri masuk ke sana membawa darahnya sendiri saudara, untuk menghapuskan seluruh dosa manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari sini saudara, sejak dari awal kita ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam hatinya. Telah diukir di sana, telah dituliskan namamu ada di sana. Seluruh keberadaanmu ada di dalam hati Tuhan. Bahwa tidak ada yang diletakkan di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih berharga. Tidak ada yang lebih dikasihinya. Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih diperdulikannya saudara. Tidak ada yang lebih bernilai. Dan tidak ada saudara-saudara di bumi ini saudara yang lebih diutamakannya saudara-saudara. Tidak ada di bawah kolong langit ini saudara-saudara yang hati dan matanya tertuju kepadanya selain daripada Anda dan saya. Kepada kita lah, dan kita telah ada di dalam hati Tuhan sejak semula saudara-saudara. Betapa di dalam hati Tuhan kitalah yang sangat dikasihi, kitalah yang sangat berharga, kitalah yang sangat bernilai, kitalah yang sangat mulia, kitalah saudara-saudara yang layak di dalam hatinya. Kitalah saudara-saudara yang diperhatikan, yang dipedulikannya, yang diperjuangkannya saudara. Yesus tidak pernah mati untuk siapapun. Yesus tidak pernah mati untuk apapun. Yesus saudara-saudara tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun dan apapun di bumi, di bawah ini saudara, di langit, di atas, di sorga sana. Dia tidak pernah mengorbankan dirinya dan memperhatikan, mengasihinya dan mempedulikannya saudara-saudara, selain kita manusia, saudara dan saya. Berarti saudara-saudara, dialah Allah yang dikatakan oleh Ibrani yang merasakan seluruh penderitaan kita. Dia merasakan seluruh apa yang kita alami dan rasakan dalam hidup kita ini saudara. Karena itu ketika hari-hari ini engkau berada di dalam persoalan, kita terkepung oleh banyak persoalan dari dunia ini saudara-saudara. Saudara jangan takut karena engkau ada di dalam hatinya Tuhan. Dia begitu peduli dengan engkau. Dia sudah mati untuk engkau. Dia memberi anugerah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun untukmu saudara. Dia memberikan kasih karunia-Nya, menyelamatkan saudara, menebus engkau, mencurahkan darahnya untukmu. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 dikatakan, kalau anaknya saja dia berikan untukmu, masakan ia perlindungan terhadap virus tidak ada? Masakan ia perlindungan terhadap hal-hal yang lain tidak ada? Masakan ia apa yang kita perlukan tidak dicukupinya dalam hidup kita? Saudara-saudara yang saya kasihi, engkau adalah permata hatinya Tuhan. Engkau permata yang terukir, yang sangat berharga, dan yang paling saya katakan, yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling dikasihi, dan yang
paling dihargainya saudara. Apalagi saudara yang bisa kita katakan yang paling dihormati oleh Allah sampai dia berikan nyawanya. Yang paling dipedulikan oleh Allah saudara-saudara. Karena itu jangan biarkan diri saudara-saudara, jangan hinakan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela itu saudara. Jangan rendahkan dirimu saudara-saudara dengan pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang rendah dalam hidup ini. Jangan saudara-saudara sakiti dirimu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan daripada apa yang terjadi di dunia ini saudara-saudara. Jangan sakiti dirimu karena engkau permata hati Tuhan. Tuhan tahu semua yang terjadi. Dan Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata bahwa dia sendiri menjadikan segala perkara yang buruk menjadi kebaikan untuk kita. Apalagi yang kurang saudara-saudara. Yang buruk pun Tuhan jadikan baik untuk kita. Karena itu saudara tidak perlu takut kalau banyak hal yang buruk sedang terjadi di sekeliling kita. Yang sedang meneror ke dalam hidup saudara-saudara. Ayo, tengok ke dalam hati Tuhan. Engkau adalah permata hati Tuhan. Engkau ada terukir namamu di sana yang tidak bisa dihapus karena diukir seperti meterai dikatakan. Kalau zaman dulu saudara, seorang raja memeterai sesuatu, maka itu tidak bisa saudara dibatalkan sampai kapanpun. Tidak bisa saudara-saudara. Dan saudara telah termeterai di dalam hati Tuhan. Karena darah yang kudus, darah yang tertumpah di Kalvari. Darah itu telah membuat saudara-saudara menerima hidupnya Allah di dalam engkau. Hidupnya Allah adalah hidup yang tidak mungkin disentuh oleh penyakit, tidak mungkin disentuh oleh virus, tidak mungkin disentuh oleh roh-roh kegelapan. Tidak mungkin saudara-saudara dikalahkan oleh apapun dari dunia ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan saudara-saudara bahwa kita telah mengalahkan dia. Si jahat itu saudara-saudara, si iblis itu, setan-setan, jin-jin, segala macam itu saudara-saudara. Kita telah mengalahkan dia dengan darah anak domba. Ya, Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Darah yang telah tercurah, darah yang telah membeli engkau. Darah itu melindungi, darah itu menaungi. Saudara minum dan makan tubuh dan darah Yesus itu. Saudara telah menyatu, saudara telah hidup, menerima hidupnya Allah di dalammu. Coba saudara bayangkan, hidupnya Allah itu ada di dalam engkau. Karena itu dikatakan yang kedua di dalam Wahyu tadi adalah perkataan kesaksian. Perkatakanlah sesuatu yang kebenaran. Perkatakan, kebenaran firman lah yang diperkatakan. Bukan sesuatu fakta-fakta yang kita lihat di sekeliling kita yang menghantui. Ingat saudara-saudara, ketika bangsa Israel berhadapan dengan Goliat. Goliat selama 40 hari meneror bangsa Israel dengan perkataan-perkataan. Dan tentara Israel hanya berkata, wow gedenya, wow besar banget orang, siapa yang mau lawan dia. Wih, dia pasti kalau kita lawan dia, maka kita akan dibejek-bejek nanti itu, saudara-saudara. Mereka ketakutan, mereka bersembunyi hanya ngintip dari celah-celah batu dan membicarakan kebesaran daripada Goliat, saudara-saudara. Tetapi ketika Daud datang, apa kata Daud? Siapa dia yang tak bersunat itu, yang menantang barisan tentara Allah? Aku akan pergi melawan dia demi nama Tuhan. Wah, saudara-saudara, Daud yang masih muda, kecil, imut-imut, yang masih merah-merah, saudara-saudara. Tetapi dia datang di dalam nama Tuhan. Dia tidak fokus dengan besarnya Goliat. Dia fokus dengan Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat.
Persoalan tidak pernah habis di hidup kita, saudara. Termasuk virus hari ini, dia tidak akan selesai selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saudara. Barulah virus ini akan menjadi virus biasa. Dia akan bermutasi terus dan akhirnya, saudara, semacam dia mengalami stuck, error, saudara-saudara, 5 tahun yang akan datang. Sampai 10 tahun yang akan datang, maka saudara, virus ini menjadi seperti virus flu biasa. Ya, sama seperti kalau saudara flu minum sana flu atau apa sembuh. Ya, masih 5 sampai 10 tahun, saudara-saudara. Kalau saudara fokus kepada Goliat, saudara akan hancur. Tapi kalau saudara fokus kepada Allah yang jauh lebih besar, di mana Dia telah mengukir engkau di dalam hatinya, telah memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi saudara. Namun bukan hanya mati, tapi bangkit. Dia sudah bangkit, Dia telah mengalahkan maut, Dia telah mengalahkan segala bentuk yang mendatangkan maut ke dalam hidup kita. Dia duduk sebelah kanan Allah. Ngapain, saudara? Jadi perantara. Dia ada di sana, saudara, supaya iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Kenapa Ayub dulu, saudara-saudara, bisa didakwa oleh iblis? Dalam kitab Ayub, Ayub berkata, saudara-saudara, sekiranya ada seorang perantara di hadapan Allah terhadapku. Karena dulu dia tidak punya perantara, saudara, maka iblis keluar masuk ke dalam surga untuk menghadap Tuhan, mendakwa manusia. Tetapi saudara-saudara, sekarang ada Yesus di sana. Dia membawa darahnya ke dalam surga. Dan darah itu telah menguduskan, dan iblis tidak bisa untuk mendakwa kita di sana. Karena setiap kali kalau dia mau mendakwa, ada Yesus di sana yang menatap wajah Bapa. Yesus dan Bapa hanya bisa menengok kita, saudara, melihat kita lewat kacamata darah Yesus. Dan saudara tahu, itulah yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Adalah dikatakan di situ makna tutup pendamaian. Disitulah darah ditaruhkan oleh Imam Harun. Dan kerup itu adalah lambang kehadiran Tuhan melihat ke dalam. Dia tidak bisa lihat lagi dosa pemberontakan kita yang ada di dalam, yang dilambangkan dengan 2 loh batu dan juga manna yang ada di sana, dan juga di sana ada tongkat Harun, saudara-saudara. Itu tidak bisa lagi Tuhan lihat karena ada darah, makanya disebut tutup pendamaian. Kita telah didamaikan dengan Bapa di surga. Allah berkata dalam Yesaya pasal yang ke-40 dikatakan bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, karena Kristus telah menanggung murka Allah itu. Allah tidak punya kemarahan lagi terhadap kita. Makanya dalam Roma 8 dikatakan yang ada di dalam Kristus tidak lagi mengalami penghukuman. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena kasih karunia kita menerima semua itu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu saudara fokus kepada Dia. Karena apa? Saudara adalah permata hatinya Tuhan. Kalau engkau selalu fokus dengan persoalan, dengan keributan yang ada di sekelilingmu, dia akan menghancurkan saudara. Karena untuk itulah maksud iblis dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yang dia lakukan, dia mencuri daripadamu. Dia akan curi segala hal yang terbaik di dalammu. Hubunganmu dengan Allah, imanmu kepada Allah, keberanianmu di dalam Allah, dan segala yang terbaik di dalam jiwamu. Dia ambil, dia curi, dan dia gantikan dengan sesuatu yang membunuh saudara. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran saudara-saudara, keputusasaan, kehilangan pengharapan. Berbagai tindakan negatif dia gantikan ke dalam engkau, perkataan-perkataan yang negatif saudara. Dan dia mulai mengalihkan pandangan saudara bukan kepada Tuhan tetapi kepada dunia ini. Dan
Itulah yang Dia mau, supaya saudara mati dan binasa. Tapi di dalam ayat yang sama Yesus berkata, "Aku datang." Yesus datang. Dia tahu kita perlu hidup untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kita diberi hidupnya Allah, Zoe, hidupnya Allah, saudara-saudara. Dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi ada kelimpahan yang dikatakan oleh Roma pasal 5:19, dikatakan di sana, saudara, hidup yang berkuasa. Oh haleluya, kita diberi hidup yang berkuasa. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan dirimu, hai permata-permata hati Tuhan, untuk diintimidasi oleh dunia ini. Diintimidasi oleh segala yang sedang terjadi. Dan pandanglah kepada Allah yang telah mengukirkan dirimu di dalam hatinya. Dan tidak ada yang lebih dikasihinya. Tidak ada yang lebih berharga. Tidak ada saudara-saudara yang lebih dicintainya. Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada saudara-saudara yang lebih dipedulikan dan diperhatikannya. Tidak ada saudara-saudara yang lebih untuk senantiasa diberikan kehidupannya. Tidak ada satupun saudara, makhluk lain di bawah kolong langit ini, di bumi ini, di bawah kolong langit, di surga di sana, yang diberikan hidupnya Allah selain kita. Saudaralah yang telah diberi. Ayo mari sadar, ini anugerah Tuhan yang besar. Tuhan yang begitu mengasihi saudara. Tuhan yang lebih besar dari segala kesalahan dan dosa kita, yang telah menyelesaikan itu, sudah selesai. Dan sekarang kita hidup dalam anugerah yang besar itu. Mari saudara-saudara yang saya kasihi, permata-permata hati Tuhan yang begitu berharga. Jangan biarkan putus asa di dalam engkau. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran. Jangan biarkan saudara-saudara akan segala kecemasan. Jangan biarkan saudara dunia mengintimidasi. Tetapi katakanlah kebenaran terhadap dirimu. Tuhan, aku bersyukur ya Bapa, bahwa akulah terang bagi dunia ini. Akulah permata hatimu. Akulah di sini yang akan menyatakan isi hatimu kepada dunia ini. Meneranginya ya Tuhan, supaya mereka yang berada di bawah penindasan iblis dengan berbagai macam persoalan dari iblis, sakit penyakit dari iblis, aku hadir di sini oleh sebagai permata hatimu ya Tuhan, untuk menyatakan kuasa terangmu kepada dunia ini. Kalau orang Kristen sendiri ketakutan, cemas, bersembunyi seperti tentara Israel menghadapi Goliat, saudara, maka siapa yang akan menolong dunia ini lagi? Karena Yesus ada di sana. Saudaralah yang telah diberikan Roh Kudus. Allah yang datang ke dalam dunia, dalam kita, Dia ada dalam saudara. Saudaralah yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah yang baik bagi kerajaannya. Saudara yang ditetapkan Tuhan sekarang menjadi terang di sini. Bukan ikut-ikut saudara-saudara untuk menyebarkan ketakutan. Bukan ikut-ikutan untuk menyebarkan kecemasan. Tetapi saudara, kita hadir sebagai kebenaran Allah di sini. Kitalah kebenarannya Tuhan, yaitu terangnya Tuhan, kekudusannya Tuhan. Kitalah yang membawa kasih dan belas kasih Tuhan kepada dunia sekeliling kita. Bukankah ini keistimewaan saudara dan saya, bahwa kitalah di sini dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Korintus, surat Kristus yang akan dibaca oleh semua orang. Anda dan saya, kitalah ini saudara-saudara, Injil yang kelima. Dikatakan kalau ada Injil, ada 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka Injil yang kelima adalah saudara, orang-orang percaya dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah terang kita semakin bercahaya, saudara-saudara. Semakin memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kamilah permata-permata hati Tuhan,
yang dikasihi, yang begitu berharga, yang begitu mulia. Terima kasih. Dan di sini kami ada Tuhan, di bumi ini sebagai terang, sebagai kebenaran-Mu kepada dunia ini. Kamilah yang membawa kebenaran-Mu, kasih-Mu. Kamilah yang membawa kepada dunia akan belas kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas keistimewaan ini. Dan kami memuji Engkau bahwa olehnya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Terus maju di dalam Tuhan sebagai permata-permata hati Tuhan. Engkau sangat dikasihi. Salam restorasi.